Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh khidmat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, menjadi uswah hasanah bagi kita. Semoga kita terus istiqamah mengikuti jejak langkahnya sampai akhir hayat kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi wabah COVID-19. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mulanya masyarakat kita, bahkan sebagian elit bangsa kita, bahkan lebih dari itu, hampir semua bangsa di dunia mengira COVID-19 hanya terjadi di Wuhan, Tiongkok. Tapi nyatanya wabah ini menyebar di hampir seluruh penjuru dunia. Tidak saja elit bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia nampak gugup menghadapi wabah ini. Sehingga korban berkelimpangan tak terkendali. Ya, satu bagian dari perjalanan hidup kita, satu bagian dari perjalanan dunia harus dihampiri oleh corona ini. Makhluk kecil yang tidak terlihat, tapi sampai saat ini belum ada obatnya. Di Indonesia, tentu juga di seluruh dunia, kemunculan wabah ini menarik perhatian banyak kalangan. Tidak saja para ahli kesehatan, tapi juga para pemuka agama khususnya Islam. Dari sisi kesehatan, wabah ini telah mendorong lahirnya ragam kebijakan, baik social distancing, lockdown, atau pembatasan sosial berskala besar. Bahkan pola transaksi pun tak lepas dari proyeksi ekonomi pasca COVID-19. Nah, dari sisi agama, Bapak Ibu kaum muslimin, khususnya Islam, wabah corona ini melahirkan ragam respon, baik yang bernada sama dengan pemerintah maupun yang berseberangan. Organisasi keagamaan, ada Majelis Ulama Indonesia, ada Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, dan lain-lain merespon wabah ini dengan mengeluarkan keputusan yang bernada sama, yang berirama sama dengan pemerintah, yaitu untuk tidak berkumpul-kumpul, menjauhi kerumunan, beribadah di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Namun tidak sedikit dari pemuka agama Islam yang berbeda dengan pemerintah dalam merespon kejadian ini. Di antara mereka ada yang masih tetap melaksanakan ibadah di masjid dan di mushola dengan menggelar sholat Jumat, dengan menggelar sholat tarawih secara berjamaah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masa-masa sulit. Ya, mengeluarkan fatwa adalah sesuatu yang tidak mudah. Kalau ulama sekelas Majelis Ulama Indonesia, sekelas Muhammadiyah, sekelas Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan fatwa, itu artinya apa? Mereka telah menembus ruang-ruang sulit. Mereka berijtihad untuk mengeluarkan produk pikiran yang tidak biasa. Nah, tanggung jawab mereka terhadap fatwa itu begitu berat, dan di akhirat nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, meninggalkan sholat berjamaah di masjid dalam kondisi pandemi ini tidak dimaksudkan untuk meninggalkan perbuatan baik. Keadaanlah yang membuat kita harus menghindari mudarat, ya, kebahayaan, di mana salah satunya disebabkan oleh berkumpul-kumpul. Karena itu, tidak ada tempatnya untuk mempertentangkan antara kewajiban sholat, ya, kewajiban sholat berjamaah di masjid dengan himbauan tidak berkumpul-kumpul. Nah, berusahalah dan berikhtiarlah. Setelah itu kita tawakal. Karena apa? Tawakal itu wilayah hamba, ikhtiar itu wilayah hamba. Nah, takdir wilayah yang kuasa, wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ikhtiar adalah upaya maksimal seorang hamba untuk meraih yang terbaik dengan potensi yang dimiliki oleh seorang hamba, baik potensi akalnya maupun perbuatannya. Nah, dalam konteks wabah corona ini, ikhtiar itu tampak pada kerja akal untuk mempelajari dan memahami virus corona, baik tentang perkembangannya, persebarannya maupun pencegahannya. Sementara dalam wujud tindakan atau perbuatan pencegahan adalah dengan menghindari kumpul-kumpul, menjaga pola hidup sehat dengan mencuci tangan, makan makanan yang sehat, penyemprotan desinfektan, dan lain-lain. Setelah ikhtiar ini, barulah seorang hamba bertawakal. Kita wakilkan apa yang akan terjadi, kita percayakan apa yang akan terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamka berpesan, tawakal tidaklah sama dengan berdiam saja tanpa usaha. Ya. Tawakal tidak sekali-kali mengabaikan ikhtiar, menghindari kemelaratan, kekurangan atau bahaya tidaklah keluar dari garis tawakal. Tidaklah termasuk tawakal, kata Buya Hamka, bila kita duduk di bawah pohon lebat yang buahnya berduri dan mudah jatuh digoyang angin. Tidaklah termasuk tawakal bila kita duduk di tepian sungai yang meluap atau di bawah dinding yang hendak runtuh atau di atas bukit yang mudah longsor. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan dikejar kelompok Quraisy, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di atas bukit Sur. Setelah bersembunyi dan tidak akan dilihat musuh lagi, barulah Rasulullah berkata pada sahabatnya, La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ringkasnya tawakal juga melibatkan rencana dan usaha, termasuk rencana dan usaha yang dilakukan bersama-sama. Akan tetapi, orang yang bertawakal tidak mengandalkan rencana dan usaha, tidak menggantungkan diri kepada rencana dan usaha itu. Yang diandalkannya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sepandai-pandainya manusia mengatur, ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi, yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tawakal adalah akibat dari iman. Jadi orang yang tidak beriman, kata Abu Hamka, tidak mengenal tawakal ini. Hanya orang beriman saja yang dapat berserah diri, bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal adalah kekuatan jiwa. Karena kita sadar kita punya sandaran yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal tidak akan ragu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga melaksanakan keputusan bersama yang dihasilkan oleh musyawarah kaum muslimin. Allah menegaskan ini dalam surat Ali Imran ayat 159. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila
telah bulat hati atau berazam, maka berserah dirilah, bertawakallah kepada Allah. Apabila langkah telah diambil, pantangkan mata ke belakang, pantangkan berbalik surut, dan serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal tetap harus kita perhitungkan tentunya. Tapi dengan tawakal, kita selalu ingat bahwa ada hal-hal yang terletak di luar perhitungan kita. Orang yang bertawakal akan menambah ilmu. Karena menambah ilmu itu termasuk tawakal. Itu bagian dari kerja ilmunya itu. Dengan sebab ilmu itu Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang mulanya tidak diketahui oleh manusia. Karena itu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah keputusan orang yang berilmu tentang wabah corona ini. Mereka tidak mengatakan apa yang mereka tidak ketahui. Setelah kita berusaha menghindarkan sebab-sebabnya, sebagaimana ilmu tentang pandemi corona ini, dengan mengurangi aktivitas di luar, tidak ke ruang-ruang berkumpul, menggunakan masker, barulah kita bertawakal dan bersabar. Semoga kebaikan menjadi milik kita. Semoga corona segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.